What's up semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-37. Di episode 37 kali ini gue bakal bahas tentang mencari partner yang tepat untuk bisnis kita atau bisnis kalian. Sebenarnya sih ini lebih jatuh ke arah sharing ketimbang nge-breakdown topiknya. Karena gue sempet flashback sejenak gitu, lalu gue mengingat kembali kenapa dulu gue pengen buat usaha selalu gagal. Dan kebanyakan karena gue itu gagal menemukan partner yang tepat untuk ngebantu gue ngebuat usaha tersebut atau merealisasikan ide yang ada di kepala gue. Dan karena gue bisa dibilang kebanyakan ya gagal karena sulit mencari partner yang tepat, akhirnya saat ini gue agak selektif dalam memilih partner. Even dia itu teman dekat gue. Tapi kalau lu tanya ke gue, Win, kira-kira kalau mau buat usaha itu lebih baik bikin sendiri atau barengan sama teman atau orang lain? Gue pasti bakal jawab, mending bareng temen lu atau enggak bareng orang lain deh, keluarga lu kayak. Karena kalau lu buat sendiri, beban yang akan lu pikul tuh cukup berat. Dan kalau lu belum punya pengalaman itu mungkin akan stres banget lah di awal. Tapi kalau lu punya partner atau punya teman yang ngejalanin usaha bareng lu bisa ngebagi beban lu. Jadi gue saranin kalau lu bener-bener mau buat usaha, mau lu profesional kek, mau lu masih pemula kek, sebaiknya lu bareng temen lu atau enggak partner lu lah siapa. Meskipun gue bilang kalau lu mau usaha bareng temen lu atau bareng orang lain atau bareng ya keluarga lu kek, tapi bukan berarti lu bisa menemukan partner yang tepat meskipun dia itu ada di dalam lingkaran lu. Gue sendiri adalah tipe orang yang cukup sulit buat mencari partner yang tepat karena gue gak punya lingkaran yang cukup besar. Dan gue baru aktif di networking event gitu belakangan ini. Makanya dulu gue agak sulit ya buat nyari partner karena gue jarang banget ikut event-event kayak gituan. Dampaknya apa? Dampaknya gue sangat bergantung dengan lingkaran gue itu, lingkaran pribadi gue, lingkaran sosial gue ketika gue mau starting my own business. Dan itu problem banget buat gue. Makanya gue pengen sharing aja, mungkin ada orang yang mengalami masalah serupa dan bingung bagaimana mencari jalan keluar yang tepat. Cari partner bisnis itu kan harus kayak cari pasangan ya buat berumah tangga gitu. Mungkin yang cowok nyari istri, yang cewek nyari suami. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, tapi yang paling utama adalah lu harus klop dulu, harus nyambung. Tapi kan itu bisa lu dapatkan dari lingkaran di sekitar lu, teman dekat lu mungkin, dari keluarga lu mungkin. Tapi ada step-step selanjutnya yang harus dipenuhi, kualifikasi selanjutnya. Misalnya dia harus bisa accounting. Kan itu kalau kayak nyari istri, lu harus bisa masak. Biasanya orang pakai cara ini ya buat nyari partner mereka. Ini cara paling standar. Dan gue menerapkan juga ini di awal, tapi gue gak menemukan partner yang tepat. Oke, gue punya temen yang enak diajak ngobrol, deket, dan dia jago ngoding. Widih, jago ngoding, lebih jago dari gue lah. Pas gue ajak, dia bilang, sorry Win, gue gak mau. Lah kenapa? Gue mau fokus kuliah dulu, gue mau fokus organisasi dulu. Sorry Win, kayaknya gue gak bisa nih, waktu gue terbatas, takutnya gue berbisnis sama lu yang lain terbengkalai. Oke, masalah selanjutnya adalah mereka gak punya waktu. Yaudah, gue cari orang yang punya waktu. Cari, ketemu nih. Dia itu temen deket juga, jago ngoding juga, dan dia punya waktu alias gabut. Gua ajakin dong, ayo dong
buat bisnis bareng gue, gini konsepnya, gini, wih keren, gini, tapi nggak ada eksekusinya. Karena nggak ada eksekusi, akhirnya gue cari lagi yang lain nih. Nah, so far kriteria gue nambah lagi nih. Yang pertama, deket, ya bukan teman deket sih, lebih ke arah enak diajak ngobrol, punya skill, lalu punya waktu. Lalu yang keempat, punya action, punya bukti action. Akhirnya gue nyari nih, mana sih orang atau temen gue yang punya pengalaman berbisnis atau punya pengalaman usaha atau punya pengalaman kerja. Dimana saat ini mungkin usaha udah lancar, dia gabut atau dia udah selesai kerja makanya gabut. Gue cari, ketemu nih teman sekolahan gue dulu. Pas gue ajak ngobrol, gue jelasin dong ide-ide gue dan juga hasil riset gue. Teori 1 begini. Dipatahin. Udah, gue lanjut dulu nih. Teori kedua, begini. Dipatahin lagi. Teori ketiga, begini. Dipatahin lagi. Pokoknya semua yang gue ucapin saat itu dipatahin semua. Dan itu buat gue down banget. Well, menurut gue hal itu gak salah. Justru hal itu menunjukkan bahwa kita itu punya pemikiran yang berbeda. Makanya dari pengalaman gue yang itu, gue belajar bagaimana cara membedakan pemikiran orang. Jadi lu harus mencari orang yang memiliki pemikiran yang serupa dengan lu. Jangan yang sama, karena kalau sama gimana lu bisa majunya? Lu cari yang serupa tapi tetap ada perbedaan di mana nanti bisa saling melengkapi. Jangan nyari orang yang sifatnya followers atau mengikuti aja, kayak lakuin ini oke. Pokoknya cuma iya aja, jangan kayak gitu. Tapi juga jangan nyari orang yang kayak tadi, yang apa yang lu ucapin dienggain terus. Nah, itu berarti menunjukkan pemikiran lu dan dia jelas-jelas berbeda. Oke, sekarang masuk ke bagian yang cukup sensitif, di mana setelah kita memenuhi beberapa kriteria yang tadi udah gue sebutin, yaitu enak diajak ngobrol, punya kemampuan atau skill, lalu memiliki pemikiran yang serupa. Terakhir kita harus cari orang yang terbuka soal uang. Bahasnya gimana ya ini? Begini deh, ketika lu berkomitmen dengan orang lain ingin menjalankan sebuah usaha, artinya lu menyatukan modal yang lu miliki dengan partner lu itu untuk menjalankan sebuah usaha. Artinya modal tersebut udah menjadi modal bersama. Oleh karena itu, masuk akal aja kalau seandainya meskipun dikelola oleh satu orang, tapi soal keuangan usaha harus diketahui oleh keduanya atau lebih. Pokoknya partner kalian berapa banyak lah gitu. Karena modal ini udah menjadi modal bersama, harusnya setiap orang itu dalam usaha tersebut mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan. Apakah untuk menjalankan A, apakah untuk B, dan juga apakah ini juga buat gajian. Permasalahannya adalah ketika orang baru mulai usaha, belum tentu mereka bisa menggaji diri mereka sendiri. Dan gak salah juga ketika lu punya partner lu dan naruh modal di lu, lalu setiap bulan dia itu menuntut gaji. Itu juga hak dia. Makanya ini masalah yang cukup sensitif karena bisa mempengaruhi hubungan lu dengan partner lu. Makanya sebelum kalian mulai usaha, coba bicarakan dulu terkait hal ini. Misalnya, bagaimanakah modal ini akan digunakan nanti, lalu pembayaran gajinya gimana, atau mungkin kalau nggak bayar dengan gaji, sahamnya gimana, berapa persen. Sebaiknya kalau ngebicarain soal keuangan ini, kalian bicarakan dari awal. Dan biasanya karena kita nggak terbuka dengan partner kita soal keuangan ini, sering banget tuh terjadi konflik yang menyebabkan usaha tersebut malah bangkrut. Atau malah usaha tersebut ditinggalkan salah satu founder mereka. Sekali lagi karena masalah uang.
Intinya kalau bicara soal uang itu yang gue bahas ini, artinya lo harus nyari orang yang benar-benar terbuka, kemudian komit terhadap perjanjian yang udah kalian buat. Tapi tetap harus kritis terhadap kondisi yang sedang dialami oleh usaha kalian. Seperti itu. Nah, kalian udah tahu nih kriteria partner seperti apa yang akan kalian ajak dalam berbisnis ceritanya. Sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa menemukan partner yang tepat buat kita? Nah, langsung aja jujur, nggak ada formula yang tepat untuk mencari partner yang sesuai dengan lo. Yang perlu lo lakuin adalah terus mencoba. Temui orang baru, apakah cocok dengan lo? Kalau nggak cocok, cari yang lain. Seperti itu. Karena kalau dibilang teman dekat pun belum tentu bisa berhasil, keluarga pun belum tentu bisa berhasil. Makanya agak tricky kalau seandainya bilang kalau lu mau punya partner bisnis yang tepat, ya udah orang terdekat lu aja. Itu nggak 100% benar. Yang benar adalah kalian terus mencoba mencari sampai kalian menemukan orang yang benar-benar tepat untuk kalian. Tapi ada beberapa cara yang bisa lu tempuh untuk mempermudah kalian menemukan orang tersebut. Yang pertama, kalian ikut event-event networking. Kan banyak tuh sekarang event-event networking yang diadain di kampus-kampus atau enggak dari korporat-korporat dari luar biasanya juga ada. Yang Indo juga ada, misalnya kayak Tech in Asia, Backcraft, dan masih banyak lagi. Lalu cara yang kedua ini yang menurut gue favoritnya anak milenial saat ini, traveling. Dengan traveling lu bisa menemukan teman-teman sesama lu yang milenial juga yang juga suka traveling, dimana ketika kalian ngobrol tiba-tiba bisa klop dan ternyata punya pandangan yang sama, kalian bisa membuat usaha bersama karena kalian punya hobi yang sama mungkin atau pandangan yang sama mungkin, nggak ada yang tahu. Kan orang bisa beda-beda ya. Lalu yang ketiga juga masih favoritnya anak milenial tapi lebih ke arah non-entertain, yaitu magang. Loh kok magang? Jadi kalian pasti tahu lah istilah bahwa milenial itu kan dibilangnya kutu loncat. Padahal salah satu alasan milenial itu berpindah tempat kerja adalah selain mencari tempat yang nyaman, mereka itu pengen mencari kenalan yang lebih atau pengen memperluas jaringan mereka. Makanya ketika lu masih kuliah atau mungkin baru lulus nungguin wisuda gitu, nungguin sidang, manfaatkanlah waktu kosong kalian itu untuk magang aja. Magang itu kan gak terlalu terikat seperti lu full time di sebuah perusahaan. Sisi positifnya adalah lu yang pasti gak begitu terikat. Yang kedua, lu tetap bisa networking dengan orang-orang di sekitar lu. Siapa tahu lu menemukan orang-orang yang cocok dengan diri kalian. Apalagi kalau udah lingkungan kerja gitu kan lebih profesional, lebih punya rasa tanggung jawab ya. Dan juga waktu magang itu kan gak begitu lama, gak kayak full time. Biasanya kan full time itu ada kontraknya 1 tahun. Sedangkan magang itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Artinya gak begitu lama. Kemudian cara keempatnya adalah kalian cari event-event sosial. Sekarang kan banyak banget tuh bisnis yang bergerak di bidang sosial atau bisa dibilang sosiopreneur. Salah satu motivasi mereka adalah untuk memecahkan masalah sosial di masyarakat. Jadi kalau lu adalah tipe orang yang memiliki visi dan misi untuk membantu masyarakat, pengen bergerak di bidang sosial, tapi dalam bisnis juga, cobain deh networking melalui event-event sosial. Toh sebenarnya kan entrepreneur itu punya konsep menyelesaikan masalah. Jadi yang menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat bersama dengan orang yang belum kita kenal tapi kebetulan memiliki visi misi yang sama, then it's not a bad idea juga kan. Oke, gua rasa itu aja sharing gua di podcast episode ke-37 kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulan yang bisa gue tarik dari podcast kali ini adalah ketika kalian mau buat usaha,
kehadiran seorang partner itu cukup penting karena bisa membantu meringankan beban kalian. Tapi untuk menemukan partner yang tepat itu justru memiliki tingkat kesulitan yang cukup besar karena nggak semua orang bisa cocok dengan kita. Tapi sebelum kalian mencoba mencari orang yang tepat untuk bisnis kalian, kenapa kalian nggak mencoba dulu menjadi salah satu orang yang dicari dengan memenuhi kriteria partner yang udah kita bahas tadi. Toh dengan begitu, jadinya bukan kita yang mencari, melainkan kita lah yang dicari oleh orang lain. Jadi opsi ada di tangan kalian. Bijaklah dalam memilih partner yang akan membantu kalian dalam menjalankan usaha kalian, karena itu akan berdampak pada hidup kalian dan juga bisnis kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.